Hai semuanya, jadi hari ini aku bakal unboxing paket dari Stationery Pal. Sebenarnya untuk paketnya sendiri itu udah sampai kayak dari bulan Februarian gitu, tapi berhubung kemarin kan aku habis KKN, jadi baru sempet bukanya sekarang. Nah, dan di sini udah ada banyak banget barang, bahkan aku tuh lumayan kaget gitu karena pas sampai boxnya tuh ternyata besar banget. Dan seperti biasa, kalau dapat paket dari Stationery Pal itu pasti akan ada banyak banget freebies-nya. Misal aja di sini udah ada boneka, udah ada pop socket dan lain sebagainya. Aku bakal kasih ke kalian satu-satu apa aja freebies yang tadi aku dapetin. Jadi yang pertama, aku ada dapat Cryptok alias pop socket gitu yang gambarnya adalah kucing. Kemudian aku juga ada dapat kayak bebek karet mainan gitu. I'm not really sure kayak ini tuh fungsinya buat apa sih, cuman kayak lucu aja. And then ada bel juga yang ukurannya lumayan besar, kayaknya lucu sih ya kalau jadiin gantungan kunci. Terus ada juga dua topi rajut mini kayak gini. Dan juga ada klip-klipan. Ini klipnya lucu banget sih menurut aku, dia kayak gambar My Melody gitu. Dan yang terakhir di sini juga ada boneka kelinci. Sekarang kita mulai masuk aja ke barang-barang yang actually aku pilih gitu. Yang pertama ada di kategori ballpoint. Jadi di sini aku ada pilih ballpoint Kuromi. Gak tau kenapa, tapi akhir-akhir ini aku tuh lagi suka banget sama karakter Kuromi. Dan kemarin pas aku lihat di website Stationery Pal, aku tuh langsung merasa ini lucu banget gitu loh, karena di bagian atasnya ada bonekanya kan. Dan kalau untuk ballpointnya sendiri, dia lumayan enak sih. Ini bukan yang tipe gel pen, melainkan ballpoint pen biasa. Jadi jujur kalau aku sendiri tuh lebih prefer gel pen, cuman ini masih enak dan dia juga lumayan lancar tintanya. Kemudian di barang kedua, ini ada Pillow Juice Pen. Dan ini tuh mereka punya seri spesial, jadi warnanya pastel-pastel yang bener-bener super imut banget. Sebenarnya kemarin tuh aku pilih yang satu pak langsung isi 6 aja, tapi karena ternyata habis, jadi akhirnya dikirimin 2 pak yang masing-masing isinya 3. Intinya dalamnya tuh tetap sama gitu deh. Kalau dari packagingnya sendiri, menurut aku dia kelihatan super imut, dan setelah dibuka, ballpointnya aku suka banget sih sama desainnya. Karena dia cenderung lebih simple gitu kan, sebadan warnanya kayak ivory gitu, cuman ada warna aja di bagian atasnya. Dan di sini aku juga bakal pakai satu-satu untuk kasih ke kalian warna tintanya sendiri itu kayak gimana sih. Kalau untuk warna-warnanya sendiri, di pak yang pertama itu ada warna biru, ungu, dan juga warna pink. Kemudian kalau di pak yang kedua, itu ada warna hijau, kuning, dan juga kayak coral alias oranye-oranye gitu. Sebenarnya bukan orange sih, lebih ke warna peach gitu ya. Kalau menurut aku sendiri, dia warnanya tuh cantik-cantik banget, kayak dia tuh pastel, tapi warnanya masih bold gitu loh. Karena biasanya kalau ballpoint pastel itu kan warnanya benar-benar terang banget kan, sampai kadang kalau di kertas putih itu susah untuk dilihat. Tapi kalau untuk Pillow Juice ini, warna tintanya sendiri tuh masih jelas banget, jadi for me, it's super worth it. Ballpoint yang ketiga ini sebenarnya udah masuk ke repurchase karena sebelumnya aku juga udah pernah pakai Uniball Signo, tapi waktu itu aku punya yang barelnya tuh versi Kuromi. Nah kali ini mereka udah keluarin versi yang pastel, jadi pastinya nggak boleh dong untuk dilewatin. Nah kalau untuk ballpointnya sendiri ini nggak perlu diragukan sama sekali. Menurut aku ini tuh salah satu ballpoint terenak. Bener-bener hampir setiap hari aku pakai itu, terutama waktu kemarin aku di Korea. Untuk ballpoint selanjutnya, ini ada kolaborasi antara Zebra Sarasa sama Tanosi. Dan kalau misalnya Zebra Sarasa, pastinya udah nggak usah ditanyain lagi lah ya. Pastinya dia itu super enak banget kalau misalnya lagi dipakai. Dan menurut aku, untuk bentukan dan warnanya sendiri, ini tuh super imut gitu loh. Kalian bisa lihat untuk warna pastelnya nih manis banget. Dan dia bukan tipe pastel yang pucat, melainkan pastel yang lumayan cerah. Untuk ballpoint itu aja. Kemudian barang selanjutnya di sini ada Sakura Kupi yang warnanya milky. Dia sendiri ini bentukannya kayak krayon gitu, cuman bisa banget dipakai untuk nge-highlight atau jadi pengganti stabilo. Menurut aku dia enaknya adalah kalau highlighter biasa itu kan tinta cair. Otomatis masih ada ketakutan kalau misalnya kita pakai kertas yang tipis nanti dia tembus ke belakang. Nah ini karena dia bentukannya tuh kayak krayon, jadi kalaupun kertas kalian tuh super tipis itu nggak perlu khawatir tembus sama sekali. Ini tuh ngingetin aku sama krayon plastik gitu sih yang nggak bikin kotor di tangan. Untuk set warnanya sebenarnya tuh ada macam-macam, kayak ada warna yang jauh lebih jentreng juga dibandingkan ini. Tapi seperti biasa, aku pastinya bakal pilih yang warnanya pastel. Cuman jujur pas lagi nge-swatch kayak gini aku agak kecewa sedikit sih, karena ternyata warnanya tuh super light, jadi hampir nggak kelihatan gitu kan. Bener-bener yang kelihatan jelas tuh cuma yang warnanya kuning doang.
Di sini aku juga ada ngetes untuk nge-highlight, tapi menurut aku nggak terlalu rekomen sih untuk pakai di atas ballpoint. Mendingan kalian pakai ini untuk nge-highlight buku yang udah dicetak. Karena seperti yang bisa kalian lihat di sini, kalau misalnya cuma nge-highlight sekali, itu kan nggak keluar warnanya. Tapi kalau kalian nge-highlightnya berkali-kali, dia tuh jadi nge-smudge tinta yang ada di bawah gitu loh. Kemudian di sini aku juga ada pilih dua pouch yang berbeda. Untuk yang pertama, ini ada pencil case dari Kokuyo yang menurut aku kelihatannya tuh lucu banget, super fluffy, mirip sama roti dan juga awan menurut aku. Jujur dia tuh lumayan bulky gitu sih. Jadi kalau kalian suka sesuatu yang simple dan compact, it's not for you. Cuman kalau kalian tipe yang kayak lumayan suka banyak barang, ini tuh rekomen banget sih karena dia bener-bener bisa dibuka sampai rata kayak tray gitu. Jadi kalau kalian tipe yang bawa banyak banget stationery, ini pasti bakal mudahin banget di saat kalian nyari-nyari. Karena tahu kan kalau biasa buka kotak pensil tuh kayak mana sih ballpoint yang dicari, nggak ada. Tapi kalau misalnya ini karena dia bener-bener sampai flat, jadi pastinya super gampang. Kalau untuk yang pouch kedua, ini ukurannya cenderung besar karena dia emang bisa banget dipakai kalau kalian kepengen traveling sambil nge-journal. Dia ukurannya sekitar A5 gitu, jadi kalau jurnal kalian yang ukurannya A6, pastinya jurnal kalian bisa banget dimasukin ke dalam pouch ini. Dan dia juga ada banyak kantong-kantong alias compartment gitu, jadi bisa dipakai untuk simpen berbagai macam barang. Untuk dalamnya, pertama di bagian depan ini ada kayak tempat pensil kecil gitu. Ini pastinya pas banget kalau kalian mau taruh ballpoint dan lain sebagainya. Kemudian di belakang dia juga ada pouch yang lumayan besar, bisa banget untuk taruh stiker-stiker, sticky note, dan lain-lain. Dan dia juga pastinya bisa berdiri di atas meja kayak gini, jadi kalau dipakai buat journaling pas lagi traveling tuh kayak enak banget. Moving on, I finally got the Motex Label Maker. Jadi aku udah lumayan lama kayak kepengen label maker ini, tapi kayak jarang banget temu gitu loh di Shopee. Atau mungkin sekarang udah ada, tapi I'm not really sure about that. Pokoknya waktu kemarin lihat di stationery poll, aku kayak langsung, okay, I'ma get this. Karena menurut aku dia tuh multifungsi banget gitu loh. Kalau misalnya dipakai untuk nge-labelin box gitu misalnya, pasti kelihatan kayak super estetik. Dan dia juga pakainya tuh lumayan gampang. Di sini kita udah ada dapat refillnya satu gitu, dan untuk memakainya sendiri tinggal dipencet-pencet aja. Tapi emang lumayan makan waktu karena kita harus cari alfabet yang mau kita emboss satu-satu terus kayak kita puterin gitu. Kalau misalnya udah selesai, kalian tinggal arahin ke yang ada tombol guntingnya gitu, kemudian tinggal ditekan aja, kemudian dia akan motong secara otomatis. Nah, ini untuk refillnya sendiri, dia itu bentukannya stiker, jadi bisa banget kalian kelopet bagian belakangnya dan tempel dimanapun yang kalian mau. Di sini juga ada barang random lainnya, jadi dia kayak to-do list gitu, cuman yang bisa dipakai berulang-ulang. Jadi biasanya kalau misalnya kita punya to-do list, itu kan kalau udah selesai dilakuin, tinggal kita checklist aja, kita coret gitu kan. Tapi karena langsung dicoret-coret di atasnya, otomatis kertas itu cuma bisa dipakai sekali aja. Nah kalau di sini kita bukan coret, melainkan kayak mindahin tombol yang ada di atas papan tadi gitu. Kita di sini ada dapat banyak banget kertas yang masih kosong, jadi bisa banget kalau misalnya kalian punya beberapa jenis habit ataupun to-do list yang beda-beda, tinggal kalian tulis aja deh. Ini pastinya berguna banget untuk kalian yang misalnya to-do list sehari-harinya tuh kurang lebih sama, karena menurut aku pastinya jauh lebih gak buang-buang kertas dibandingkan kalau pakai to-do list atau checklist yang biasa. Moving on, di kategori selanjutnya itu ada correction tape alias tip X. Nah yang pertama ini ada Tombow Mono Air dan dia ini lagi kolaborasi khusus sama Sanrio. Obviously aku akan ambil yang Kuromi. Nah kalau untuk Tombow Mono Air sendiri aku tuh udah pernah pakai sebelumnya dan menurut aku ini salah satu tip X yang paling enak. Dia bener-bener lancar banget. Aku suka banget sama si Tombow Mono Air ini. Sama sih kayak Plus juga sebenarnya lumayan enak juga. Nah dan ngomongin soal Plus, di sini aku juga ada dari Plus yaitu Plus Wiper. Jadi dia emang yang modelannya kurus gitu kayak ballpoint. Ini cocok banget kalau misalnya kalian lagi pakai tempat pensil yang modelnya adalah standing pencil case, karena mereka emang cenderung jauh lebih kecil gitu kan bunderannya dibandingkan kalau misalnya biasa. Nah kalau tip X aku tuh kadang-kadang kurang sukanya mereka lumayan bulky gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi bawa tempat pensil yang lumayan kecil, itu sering kali nggak bisa masuk. Dan tapi pastinya kalau pakai tip X yang modelan kayak gini tuh bakal super enak. Dan karena dia ini pegangnya mirip kayak pensil, jadi menurut aku pasti pakainya tuh enak dan super nyaman.
Oke deh, dan bagian terakhir kita bakal masuk ke stationery yang lebih exciting, yaitu journaling supplies. Untuk yang pertama, di sini ada washi tape. Jadi aku ada beli dua jenis yang berbeda, tapi sama-sama dua-duanya tuh planner washi tape gitu. Apa sih yang dimaksud sama planner washi tape? Jadi untuk patternnya sendiri, dia tuh cenderung yang kayak bisa kita pakai di dalam planner gitu loh. Misalnya kayak yang pertama ini, dia patternnya kayak notes. Jadi kalau misalnya kalian taruh di atas kertas biasa, dia itu kayak ada pattern buku tulisnya gitu loh. Obviously bisa kalian pakai untuk tulis catatan. Kemudian kalau untuk yang kedua, ini lebih kayak tracking. Jadi kalau misalnya kalian lagi kepengen bangun suatu habit yang baru, atau misalnya per minggu kalian ada checklist atau habit tertentu, ini bakal ngebantu banget. Kalian bisa lihat sendiri di sini, dia ada macam-macam gitu kan bentukannya. Jadi ini tuh cocok banget misalnya buat kalian yang lagi kepengen rutin workout, atau misalnya kalian yang lagi diet, kepengen kayak tulis your calories and things like that. Menurut aku ini tuh bisa banget. Di sini aku juga ada stiker. Kemarin pas lihat, pastinya kalau Sakura tuh nggak boleh banget untuk dilewatin gitu loh. I don't know why, but I'm like super obsessed with Sakura. Dan ini adalah stiker dari Suatelier yang pasti kayak selalu bagus gitu. Nah, dan selanjutnya di sini juga ada stiker lainnya. Ini adalah planner stiker. Jadi dalam satu buku ini dia tuh ada banyak banget stiker di dalamnya. Menurut aku ini tuh cocok banget untuk orang-orang yang kepengen journaling atau kepengen planning, tapi nggak terlalu tahu gimana caranya untuk ngehias. Dan di dalam buku ini sendiri, menurut aku stiker-stikernya ini tuh super fungsional banget gitu loh, karena mereka cenderung netral atau polos-polos. Jadi kalaupun kalian tempel di atas buku, itu bisa banget kalian masih tulis-tulis di bagian atasnya, tapi mereka udah bikin buku kalian kelihatan super imut-imut. Kalau kalian kepengen lihat how I use this sticker, boleh banget untuk komen di bawah ya. Siapa tahu nanti aku bikinin videonya, mau di YouTube ataupun di TikTok. Dan barang terakhir, ini adalah salah satu barang yang bikin aku paling excited, yaitu washi tape cutter dari Kutsua. Menurut aku produk ini sendiri tuh kreatif banget gitu loh, karena dibandingkan kalian pakai washi tape cuma lurus-lurus aja, mereka ini bikin washi tape kalian jadi bentuk macam-macam. Kayak bisa kalian potong, misalnya di sini jadi kayak bentuk bendera gitu. Caranya juga gampang banget, tinggal kalian masukin aja washi tape kalian, dan tinggal dirobek deh, otomatis langsung ngebentuk kayak gini nih. Dan ada macam-macam juga kayak bentuk-bentuk yang bisa kalian bikin, sama tergantung kreativitas kalian, kira-kira dari bentukan kayak gini itu mau kalian bikin jadi seperti apa. Karena misalnya di sini kalau misalnya V-nya di double aja, itu bentukannya udah jadi beda lagi kan, udah bukan bendera doang. Dan di sini total ada 3 pattern yang berbeda. Yang satu ada yang zigzag, kemudian ada juga yang bisa ngebantu kalian untuk misahin washi tape atau ngebelah washi tape jadi kayak setengah ukuran doang. Dan itu dia barang-barang yang aku dapetin dari Stationery Paul. Untuk haul kali ini ternyata lumayan panjang juga ya, dan ada lumayan banyak juga barang-barang yang aku dapetin. Menurut aku mereka semua tuh imut-imut banget sih, dan seperti biasa, untuk link barangnya bakal aku taruh di description box, jadi jangan lupa untuk dilihat. Semoga kalian suka sama video hari ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!